masalah ending. Oh ya, saya pernah ke KSB itu sering ya, sering ya ketemu kolega di sana ya di KSB itu. Dan saya sangat takjub ya melihat perkembangan KSB semenjak dia di otonomi daerah, kemudian dia menjadi apa daerah otonom untuk berubah menjadi kabupaten ya, kabupaten KSB. Jadi lompatannya itu sangat cepat saya lihat. Ya. Memang menurut saya itu memang harus begitu. Kalau ingin melihat pembangunan itu bagus dan cepat, ya maka mau tidak mau pemekaran itu menjadi sebuah pilihan. Dan saya melihat KSB ini cepat sekali. Dia mulai menata ruang-ruang, terutama ruang space untuk masyarakatnya, space perkantorannya itu menjadi satu kan, itu sangat bagus ya kan? Dan saya melihat ini kok menarik ya, melihat KSB ini tempatnya juga bagus, kantor bupatinya juga bagus, artinya bahwa apa yang dipikirkan oleh para orang tua di KSB itu, dia punya filosofi ya, pemikiran yang bagus untuk menata. Dan saya punya harapan bahwa KSB ini akan menjadi daerah yang bagus ya untuk kedepannya, terutama dalam ya proses pembangunannya. Nah, proses pembangunan ini kan tidak bisa serta-merta bisa berjalan dengan cepat tanpa ada dorongan dari bawah, dorongan dari masyarakatnya, masyarakat itu sendiri. Sangat bagus. Dia enggak, tadi katanya komponen-komponen yang Bapak lihat di KSB itu ada perubahan. Bisa tidak disebutkan komponen mana saja? Ya, kalau saya ingin mengatakan bahwa suksesnya pembangunan itu ya jangan diukur dari pembangunan semata ya. Saya fisik ya, fisik itu kan sebuah jelmaan dari hasil perilaku manusia. Nah, saya melihat di sini ketika KSB ini menjadi sebuah daerah yang, apalagi KSB ini kan pusat tambang ya, itu yang membuat dia cepat juga. Tetapi yang saya lihat itu ada pada dimensi masyarakatnya. Masyarakat ini berjibaku bersama-sama. Jadi kayak apa? Dia melihat sesuatu bahwa ini kita sudah menjadi daerah otonom, mari kita sambut KSB ini adalah menjadi kebersamaan kita di dalamnya. Nah, perilaku inilah yang mendorong pemerintah sigap ya. Saya lihat itu pemerintahnya sigap merespon keinginan publik, keinginan masyarakat, masyarakatnya juga terdorong juga. Nah, dua komponen inilah yang membuat KSB itu adalah cepat sekali lompatannya, pembangunannya ini. Ya kan? Nah, ketika ini di masyarakatnya cepat, perilaku masyarakatnya juga bagus, maka secara otomatis nanti masyarakatnya juga dia juga berdinamika, maka nanti akan banyak muncul ide-ide ya kan di dalam masyarakat itu sendiri. Bayangkan sekarang Anda lihat aja KSB itu sangat cepat sekali ya kan, masyarakatnya berinovasi terutama dalam segala macam kreativitas ya kan, ya bisnisnya juga bagus gitu kan ya kan, termasuk pemerintahnya juga sangat welcome ya, menerima orang dari luar, karena sebuah pembangunan itu tanpa didorong oleh pertemuan antara arus orang luar dengan dalam. Nah, ini yang membuat dinamika itu sangat cepat, terutama di KSB itu.
keberterimaan masyarakatnya menerima perubahan, ya kan gitu. Nah, satu sisi juga orang datang welcome, keberterimaan masyarakatnya, maka inilah yang dia menjadi besar. Gitu. Yang datang ini kan harus bagus ya, yang baik, ya kan, transfer knowledge, ilmu pengetahuan, transfer budaya ke dalam masyarakatnya juga dia berterima. Walaupun satu sisi juga ada filter juga ya, filterisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi tidak semua harus luar itu datang kemudian itu dia nung. Tapi mereka punya filter juga. Nah ini saya lihat, maka pembangunan itu cepat, apalagi dengan kepemimpinan bupati ya, sudah 2 kan sekarang ya, bupati dulu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Musafirin, itu kan, itu sustainability pembangunannya itu berjalan dengan bagus. Apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Zulkifli Mahadli dulu, ya, sangat bagus ya. Kemudian sustainability-nya pembangunan itu dilanjutkan oleh Pak Musafirin hari ini, dan itu juga sangat bagus. Ya, memang ada beberapa hal sih, misalnya kalau dulu ya dulu masih ada nggak program dulu kalau ada orang meninggal, saya masih ingat itu kalau ada orang meninggal GKSB itu dikasih ya bantuan kalau nggak salah dulu ya, di KK itu sangat bagus membantu keluarga. Nah mungkin saya tidak tahu sekarang itunya, tetapi hari ini saya melihat di kepemimpinan Pak Musafirin ini, beberapa saya melihat di media sosial itu juga sangat bagus. Sama dengan kayak ibarat, jadi rakyat itu tidak datang ke kantor bupati, tetapi beliau yang menjemput informasi itu ke masyarakat. Jadi kayak pemasaran ide itu, kayak kalau sekarang kan mesti Anda lihat di sekarang Anda lihat di toko-toko besar ya, sarang itu orang, kalau dulu kan kita beli barang, kita datang kan, sekarang ini pedagangnya datang ke rumah kita. Nah, jadi ini saya melihat gaya kepemimpinannya dirubah oleh Pak Musyafirin. Di samping dia mengelola pemerintahan ini dengan kolega, dengan tim yang ada di pemerintahan itu, tetapi beliau tidak serta-merta langsung menerima input itu dari masyarakat yang ada, atau misalnya dari bawahannya, enggak. Nah ada nilai lebih yang saya lihat di situ dari beberapa kasus saya lihat ya, beliau itu langsung turun. Kemarin bulan puasa itu saya lihat ada beberapa foto beliau itu, bayangkan dia datang, dia duduk terus berbuka dengan masyarakat, itu kan sesuatu hal yang memang tidak ada di NTB ini. Seorang bupati dia datang ke tengah masyarakat dan beliau meninggalkan keluarga di rumah pada saat orang berbuka kan, misalnya itu orang keluarga kita di rumah itu dia butuh ya kan bersama-sama, tapi beliau kepentingan masyarakatnya yang lebih besar, kemudian dia datang ke masyarakat, ke rumah. Bayangkan misalnya kalau puasa itu 30 hari misalnya, berarti beliau 30 hari dia berbuka di masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Nah apa yang disuguhkan oleh masyarakat itu yang beliau makan misalnya, padahal beliau seorang bupati loh. Saya belum melihat, kalau kita bandingkan ya, nggak usah di tempat lain ya, misalnya kalau di NTB ini saja misalnya, belum pernah saya lihat itu. Dan beliau turun dengan sendirinya gitu. Ya dia turun aja dengan sendirinya. Mungkin dia berdua dengan sopirnya misalnya sebagai temannya. Dia nggak ngajak misalnya kepala pengawalan, terus ada kepala dinas yang ngawal beliau, ya enggak lah. Atau misalnya dia turun ada ketakutan yang luar biasa, ya kan enggak. Beliau saya lihat ini penilaian saya ini dalam behaviornya, perilakunya itu. Jadi begitu dia yakin dan percaya bahwa ini rakyat saya harus datang di tengah masyarakat itu,
dan kemudian dia berbuka dengan masyarakat. Nah, tentu ada input yang datang ke beliau dari masyarakat itu. Wah, ini saya bilang ini luar biasa. Artinya denyut nadi masyarakat itu dia paham betul. Dia lihat apa yang dirasakan masyarakat, apa yang dimakan oleh masyarakat. Ya, situasi apa yang ada dalam keluarga. Ya kan? Makanya saya bilang ini luar biasa. Maka ukuran kebahagiaan itu tidak mesti harus diukur dengan berapa jumlah harta yang kamu punya, enggak. Ini salah konsep yang sering dibangun oleh orang itu, seolah-olah kesejahteraan itu adalah diukur dengan nilai material semata, enggak. Ya kan, ada nilai imaterial dalam sebuah keluarga itu ketika mereka bahagia, ya kan, buka puasa bersama dalam keluarga, ya kan, ada senyum di situ, ada tawa juga di situ, ada keceriaan yang ada di situ, gitu loh. Dan ada kebahagiaan yang luar biasa ketika pemimpin itu datang. Ini saya sering mengasosiasikan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, Khalifah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Bagaimana Umar itu berdiam menjadi khalifah, tetapi dia langsung gitu loh. Langsung beliau Umar itulah yang membawa beras itu untuk masyarakatnya. Jadi pemimpin yang sekarang itu lebih kepada Umar bin Khattab bukan? Ya, maksud saya mengasosiasikan, menghubungkan. Walaupun misal Pak Musyafirin dia tidak membawa misalnya berasnya, tetapi kan dalam komunikasi itu juga sudah menjadi nilai polanya hampir sama. Jadi tidak membawa beras dikasih sama masyarakat, tetapi nanti bentuknya itu adalah sebuah kebijakan seorang bupati yang akan diberikan kepada sebuah masyarakat. Ini loh kebijakan yang akan saya berikan ketika saya melihat situasi yang ada dalam masyarakat saya. Nah, disitulah saya merasa sebagai akademisi merasa takjub, ya. Ini luar biasa ini, Pak Bupati KSB, ya, yang Pak Musyafirin. Bupati dulu juga sangat bagus juga, Pak Yai Zulkifli Mahadli juga sangat bagus, ya. Pendekatan keagamaannya juga bagus, dan ini juga pendekatan keagamaan tetap jalan juga, tapi tadi itu, nah, itu saya takjub di situ, dan belum pernah saya lihat gaya kepemimpinan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini yang seperti beliau, Pak Musyafirin. Ya, kalau di sini kan kalau datang ya sudah safari apa namanya itu, kegiatan safari Ramadan misalnya kan. Bagi saya itu sesuatu hal yang biasa dan sudah lama kita lakukan. Tetapi yang model Pak Musyafirin melakukan sore hari kemudian dia datang menemui masyarakat di mana dia waktu azan berkumandang dan disitulah dia berbuka dan ketemu dengan masyarakat, itu kan subhanallah, itu sesuatu hal yang luar biasa. Ketemu masyarakat. Dan jangan dikira, dan saya masih nyimpan fotonya juga. Ada fotonya. Foto beliau itu ada, saya lihat ya, di sebuah rumah kecil. Ya, kemudian rumah panggung di Sumbawa. Saya tidak menduga tuh ini siapa, tiba-tiba orang lagi berbuka, di tengah-tengah itu ada Musyafirin, Pak Musyafirin. Rumahnya biasa, sederhana, tidak bagus rumahnya, tapi di situ ada seorang bupati di tengah itu. Inilah yang disebut dengan cara kita membangun daerah itu. Sebenarnya tidak bisa kita semata-mata membangun daerah itu hanya bisa dilakukan di dalam kantor, di dalam ruangan tempat kita bekerja, nggak bisa. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang langsung ke masyarakat.
Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memang mengetahui wajah masyarakat, apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dimakan oleh masyarakat. Nah, itulah yang bagus ya. Saya sangat bangga. Ya mudah-mudahan lah. Mungkin ada cara lain bisa dilakukan oleh bupati-bupati lain. Mungkin dia juga dia juga punya ide caranya ya. Tetapi yang saya lihat langsung itu Pak Bupati ini sangat bagus. Ya. Gini Pak, saya mau tanya sedikit, ini berkaitan dengan segmen selaku akademisi nih Pak. Kira-kira dari perspektif akademisinya apa sih untuk pendidikan di KSB ke depannya? Berkaca dari 2 kali pergantian nahkoda di KSB sekarang ini, kira-kira PR-nya untuk pemerintah ke depan itu seperti apa? Oke, kalau untuk pendidikan ya, oke. Saya ingin mengatakan begini, harus mulai dirintis sebuah sekolah ya, sekolah yang memang unggul di KSB itu. Ya misalnya sekolah dasar Islam atau SD Islam, tapi dia unggul. Nah, nanti mulai dari SD, tapi memang unggul di situ. Tapi kalau saya berharap orang yang masuk ke situ bukan hanya orang pintar. Ya, jangan memasukkan orang di situ, tetapi kompetisinya misalnya ada kapitalisasi pendidikan ya. Saya nggak setuju di situnya sebagai seorang akademisi. Semangat kita itu adalah bahwa pendidikan ini adalah milik semua orang. Bahwa pendidikan ini semua manusia itu bisa dididik. Gitu maksud saya. Ya. Nah, kalau saya sih dimulai harus ada sekolah unggul ya di KSB itu yang menjadi muarah semua orang, menjadi contoh. Bukan dalam arti bahwa SD, SMP ya kan, SMU misalnya bukan tidak bagus, itu sangat bagus. Tetapi kalau memang misalnya beliau ini mau menggagas pendidikan itu dimulai dari SD, tapi sekolah SD itu unggul. Misalnya tahun pertama ini, tahun depan ini buatlah SD, tapi dia unggul. Gurunya pilih yang memang dia orang yang kualifikasi bagus didik ini. Tapi dia basisnya adalah basis teknologi. Bagaimana anak supaya dia bisa. Dulu saya pernah di Jogja, ya, ada sebuah sekolah di Jogja itu dia sekolah swasta. Tapi sekolah itu tidak banyak siswanya. Dimulai dulu dari SD. Tapi yang diajarkan dia berbasis internet ya. Itu dilakukan. Jadi kalau sekolah itu siswa itu sangat bangga. Jadi misalnya anak-anak itu diajar sudah menggunakan teknologi. Ada space ruang mereka bermain, dan anak-anak itu diajar bagaimana cara menemukan. Ya, jadi sekarang ini nggak bisa lagi kita mengajar kepada anak lebih banyak menghayal gitu loh, maksud saya nggak bisa. Sekarang ini kalau zaman sekarang ini kalau saya sih misalnya di KSB itu dirintis sekolah unggul tadi itu adalah bagaimana anak bisa menemukan. Misalnya hari ini kita mengajarkan bagaimana cara kita membuat meja misalnya, tapi bagaimana anak juga bisa mungkin dalam bentuk, tidak mesti harus bentuk yang ini ya, misalnya mejanya, tetapi ada perangkat-perangkat supaya mereka itu bisa belajar. Nah itu caranya itu. Nah ini compatible dengan apa yang ada di luar negeri juga saya lihat. Di luar negeri itu saya pernah di Belanda dulu. Anak-anak itu kalau
mereka diajar bagaimana membuat meja misalnya. Anak-anak itu dibawa keluar dari ruang sekolahnya. Di tengah lapangan itu bagaimana cara mereka memaku, bagaimana mereka mendesain. Ya, itu caranya belajar menemukan. Nah kalau bisa, nah mulailah dari SD itu tadi, sekolah unggulan itu. Tetapi memang harus didesain bagus ya. Kualifikasi gurunya juga bagus, kurikulumnya juga harus disusun dengan bagus gitu loh maksudnya. Itu swasta. Iya swasta dimulai. Ya kalau memang bisa di negeri juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi kalau memang beliau mau, saya kira nanti dari SD-nya, ini sudah SD, nanti SMP-nya, nanti SMP-nya ada SMU-nya. Nah ini menjadi amal jariah beliau dalam jangka panjang. Beliau misalnya untuk selanjutnya gitu loh maksud saya, ya kan. Jadi tempat ada momentum, ada yang kita tinggalkan, ya kan. Ya kita bangga misalnya sekarang Kiai Zulkifli Mahadli, dia membuat Universitas Cordoba, itu kan suatu hal yang berlian sekali gitu loh maksud saya, ya kan. Kampus sudah dibuat oleh dia gitu kan, kerjasama dengan pemerintah misalnya. Nah ini kampusnya sudah ada, input siswanya juga sudah ada di sekolah di Cordoba ini. Nah bisa juga ini dari sini nanti dibuat jadi lembaga pendidikan ini. Ya saya berharap itu misalnya mulai didesain. Kayak di sini ada SD, SMP, SMA, ada namanya Lentera Hati, gitulah. Tetapi wah itu keunikan Lentera Hati itu kan mereka kan pendidikannya boarding school kan. Jadi orang-orang sekolah di situ adalah orang-orang pilihan gitu loh maksud saya. Jadi dia bagaimana anak-anak ini dididik menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas gitu kan. Akhlaknya juga bagus, ilmunya juga bagus, gitu. Ada nilai unggulnya, Qurannya juga bagus, hafal Al-Quran ya kan. Juz 30 misalnya, kan itu keunggulan itu deh. Misalnya doa-doa pendek, kan anak SD itu sudah bisa menghafal gitu kan. Jadi ada semacam kebanggaan yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, Masya Allah, itu luar biasa. Pasti masyarakat akan berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya ke situ. Karena ada yang menjanjikan. Yang menjanjikan itu apa? Keberhasilan yang akan didapat oleh anak-anak itu. Nah, saya bilang, ya kalau ini bisa dilakukan itu sangat bagus. Ya, SD, MI, MTS, SMP di KSB sudah banyak. Kan itu langsung ya, ini sudah bagus ya. Tapi kalau memang misalnya beliau mau mendesain itu, saya kira juga bagus juga. Atau misalnya beliau focusingnya itu ke situ, ke SD, SMP itu yang kayak tadi itu, nggak apa-apa. Ya, tapi dia unggul gitu loh. Tapi kan ini tidak bisa semuanya kalau bisa semuanya diunggulkan juga nggak apa-apa. Tapi memang harus ada prioritas utama mana yang menjadi unggul. Gitu loh. Misalnya kayak di Jogja itu ada sebuah SD ya, SD 1 Unggaran itu dia sangat bagus. Satu-satunya. Ya. Banyak SD yang lain, tetapi itu satu-satunya sebuah SD yang unggul. Karena memang di push betul ya, menjadi sebuah sekolah itu yang unggul. Nanti yang lain akan mengikut. Nah itu cara ya, kalau mau misalnya dalam dunia pendidikan gitu. Sangat bagus itu. Terus tadi kan Bapak bilang tuh keunggulannya di sarana prasarana, kemudian pola pembelajaran, kemudian dari segi SDM. Nah, ada
ada nggak keunggulan yang lain di sekolah yang Bapak maksud itu? Ya kan banyak nanti, ya kan? Kayaknya ada orang yang bisa terbantu dengan adanya itu, apa bentuk yang terbantu dari masyarakatnya? Ya, maksud saya begini, keunggulan ini kan banyak ya. Nanti didesain lembaga pendidikan ini, misalnya dimulai gurunya siapa. Jadi kan tidak bisa semua guru ini, ya kan? Tapi memang harus ada guru yang memang mau menghibahkan dirinya untuk dunia pendidikan. Ya misalnya tidak mesti harus menggunakan guru-guru yang sudah ada di sekolah yang sudah ada. Ya mungkin siapa tahu di KSB itu ada memang pensiunan guru misalnya, tetapi dia hidup dan matinya di dunia pendidikan. Nah mungkin mereka mau menghibahkan dirinya di situ. Ya. Mungkin ada orang lain yang tidak mau banyak ngomong tentang yang lain, tetapi dia fokus dalam dunia pendidikan. Itu sumber daya manusianya ya, misalnya, terutama dari gurunya. Nah ada guru pilihan yang ditarik ke situ untuk mengelola itu. Kemudian yang kedua misalnya siswa. Ya siswa ini bisa juga kalau bisa ya, misalnya kalau Bupati mau di situ sekolah orang yang tidak mampu misalnya. Untuk kepentingan masyarakat itu. Ada orang miskin tetapi dia nggak bisa menyekolahkan anaknya, kemudian anaknya dititip sekolah di situ. Bupati pasang badan lah, Bupati juga menjadi bagian dari itu, bantu sekolah itu. Orang yang tidak mampu sekolah di situ, dididik. Pernah nggak dulu waktu terjadi kasus Aceh? Ya kan, ada di Aceh dulu waktu gempa di Aceh itu dulu, tsunami, orang tuanya meninggal, dua-duanya itu. Kemudian ada seorang anak, ya kan, masih kecil, kedua orang tuanya sudah meninggal. Jadi ketika Ronaldo datang, dicari bawa anak ini, sekarang sudah menjadi pemain bola. Nah itu maksud saya. Ya kan? Kalau misalnya Pak Bupati yang nggak mampu, tapi misalnya di situ di sekolah, ya siapa tahu anak orang miskin ini yang tidak mampu besok akan menjadi bupati seperti Pak Musyafirin gitu. Doa orang kan begitu. Doa masyarakat kan begitu. Itu maksud saya itu. Nah, jangan terlalu tinggi. Jangan di dunia sekarang pendidikan kita hari ini kan ada semacam kapitalisasi pendidikan kan tinggi, ya. Ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, bagi saya kalau memang misalnya pemerintah ini Pak Musyafirin mau fokus di situ, saya kira itu bagus. Untuk masyarakat ya, kurikulumnya nanti didesain. Ya. Ada program unggulan dalam pendidikan itu nanti yang diajarkan. Kalau misalnya anak-anak SD ini, kalau bahasa Sumbawa pintar begelul nih, pintar ngaji kan ini bagus sekarang. Kan di Sumbawa itu kan kita kesulitan mencari bibit-bibit unggul untuk menjadi mengaji kan. Misalnya kalau di sekolah itu nanti pintar begelul ya, wah asik gitu. Begelul juga dia hafal Al-Quran yang dia minimal juz ammalan, ya kan, juz 30 itu. Kemudian bacaannya bagus, kemudian doanya juga bagus, bisa jadi imam misalnya. Ada 40 siswa memang dia unggul. Ini untuk masyarakat kan, dididik situ. Jangka panjangnya ke SMP-nya, jangka panjangnya ke SMU-nya. Nah kalau memang ini bisa, waduh, semacam tempat belajar. Nah ini yang harus segera kalau memang mau ya,
ada peninggalan bersejarah yang akan dilakukan oleh Pak Musyafir untuk masyarakat KSP. Mumpung beliau ini masih jadi bupati, ya kan? Untuk kedepannya Ah, siapapun ya saya kira ya. Tapi kalau beliau sekarang kan calon bupati, saya dikasih tahu sama beliau waktu itu beliau 91% ya popularitas. Kalau beliau ngasih tahu saya bahwa popularitas saya 60%, saya sudah tetap mengatakan bahwa Bapak akan jadi bupati. Kalau ini kan 91%. Kalau 91% itu ya sudah di tangan. Ya. Jadi kita respon publik dengan 91% itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Ya kan? Masyarakat itu 91% itu bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, tidak. Masyarakat yang menilai kok. Jadi trust masyarakat ini sangat luar biasa kepada pemimpinnya. Nah, ini momentum ini untuk melakukan perubahan besar. Ketika kita jadi bupati, masyarakat 91% mendukung kita, maka bodoh ini harus, ya kan? Jadi dia tidak perlu ada semacam berhutang budi dengan siapa, enggak, ya kan? Karena ini masyarakat 91%. Berarti masyarakat menaruh harapan besar kepada beliau. Nah, harapan besar itu bentuk apa? Nah, ini yang harus segera diwujudkan. Beliau sudah datang ke tengah masyarakat, tahu napasnya masyarakat, ya kan? Tahu keinginannya masyarakat. Ya tinggal dilakukan. Kedua, beliau juga sudah punya pengalaman selama 5 tahun. Pernah punya pengalaman dalam birokrasi. Sekarang bupati sudah 5 tahun. Nah, sekarang lagi di sana. Ya, tinggal diwujudkan aja. Ya. Yang berimplikasi kepada kepentingan masyarakat. Saya yakin itu bisa dilakukan oleh beliau. Nah, ini momentum ya, momentum satu-satunya momentum calon bupati ya yang punya elektabilitas tinggi, yang menilai itu masyarakat dan berharap, ya kan, kepada seorang pemimpin ini untuk melakukan perubahan besar terhadap KSP. Apalagi itu Bang. Saya agak banyak tanya nih. Enggak apa-apa. Boleh. Ya, sambil ngopi aja dulu, enggak apa-apa. Silakan aja. Ini Pak. Itu dari pendidikannya. Kira untuk yang lain apa itu Pak? Begini, Pak Musyafir ini punya modal sosial. Ya, kalau modal kapital anunya ya sudah banyak ya. Tapi saya ingin bicara beliau ini sangat punya modal sosial. Apa modal sosial itu? Trust tadi itu, kepercayaan masyarakat. Ya, relasi sosialnya sudah terbangun. Beliau relasi dengan dalam pemerintahan sudah terbangun bagus. Ya, sudah lama dilakukan. Masyarakat sangat menaruh harapan besar kepada beliau. Itu trust, percaya, sudah sangat tinggi tingkat kepercayaan. Nah, ini modal sosial ini harus dipelihara bagus. Nah, tugas Pak Bupati sekarang ini adalah beliau juga harus memikirkan estafeta ini nanti. Gagasan yang sudah dilakukan oleh beliau ini ditancapkan di KSP itu juga harus berjalan seterusnya oleh generasi-generasi selanjutnya di KSP itu, gitu loh. Nah, ini
ya modal sosial itu relasinya bagus ya dengan masyarakat. Dalam pemerintahan juga bagus. Gue bayangkan, saya bangga ya, kemarin saya diundang ke KSB itu sebuah kegiatan yang kita lakukan pengajian itu di rumah beliau. Saya datang kemarin itu dengan Pak Prof. Masnun, Profesor Dr. Masnun Tahir, sebagai Wakil Rektor dari UIN Mataram, Wakil Rektor 1 UIN Mataram. Saya datang ke sana, itu luar biasa. Jadi ruang perjumpaan masyarakat dengan beliau itu sangat tidak ada kelas ya, tidak ada batas. Ini juga menjadi sebuah modal sosial juga, modal yang sudah dibangun oleh beliau. Ya kan? Coba aja lihat kalau dibanding, mohon maaf ya, saya tidak ya. Ya ini kan cara orang mengekspresikan diri. Misalnya di Sumbawa nggak ada itu. Ya kan? Di tempat lain nggak ada. Tapi Pak Musyafirin dia membuat sebuah kegiatan tempat di rumahnya, masyarakat ketemu di situ, dan ada space ruang perjumpaan. Itu sangat bagus itu. Ada dialog. Ya kan? Artinya apa? Bahwa ini sudah tidak ada kelas di situ. Sama dengan cara beliau sudah menghibahkan dirinya untuk masyarakat. Itu tidak ada kelas. Rakyat itu boleh bertemu dengan pemimpinnya gitu. Ya, saya dapat informasi kemarin itu setiap malam Jumat ya. Nah, baca yasinan, yasinan baca Quran ya, kan bagus. Yasinan, ada doa. Ya, ini kan luar biasa ini. Ya. Artinya apa? Bahwa dia ingin menginformasikan kepada masyarakat banyak bahwa Pak Musyafirin bilang bahwa ini saya ini tidak ada apa-apanya, gitu loh. Saya ini hanya pelayan, bahasa simboliknya itu ya. Saya ini hanya menjadi pelayan Anda, pelayan bagi masyarakat KSB, gitu loh. Ketemu di situ. Ya, itu sangat bagus. Nah, itu yang saya ingin katakan bahwa punya modal sosial tadi itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemantik kita semua belajar ya. Ya, bukan dalam arti tidak punya kekurangan yang lain, namanya manusia pasti ada, ya kan. Oke lah kalau ada kelemahan, itu bagian tersendiri ya, siapapun namanya manusia, ya kan kita bukan malaikat. Nah, makanya kemarin itu saya bilang, saya ingin mengajak kemarin kepada seluruh masyarakat Sumbawa itu jadi saling pedih, ya kan, itu saling angkat, itu saling sakiki, itu kan modal sosial, lokal wisdom kita yang kita punya. Nah, yang seperti ini tuh harus muncul di masyarakat Sumbawa. Jangan sedikit-sedikit kita mencari titik lemah, itu saya kira nggak bagus. Nah, mulai dari sekarang ini kita memulai, ya apa sih susahnya kalau memang kita bisa membahagiakan orang lain gitu, maksud saya tidak, ya kan? Ya, bahagialah ketika ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita, sahabat kita saling support. Orang Sumbawa itu saling menyupport antara satu dengan yang lain. Itulah maksud saya. Ya, bersama-sama membangun. Misalnya kalau ada pilkada hari ini ya hal-hal yang biasa saja. Kita ketawa ya, senyum, tertawa, gembira gitu loh kan. Apa sih susahnya? Pesta gitu loh kan. Udah gitu aja. Nanti kalau siapa yang jadi ya sudah,
dia pemimpin kita. Kita belajar menghargai. Ini mau saya bilang kemarin itu, kita ingin belajar menghargai perbedaan itu, ya kan? Perbedaan pikiran kita, perbedaan pilihan kita, ya kan? Itu hal yang biasa. Karena memang Tuhan itu, Allah itu menciptakan kita kan dalam bentuk berbeda-beda. Kan nggak asik kalau misalnya sama semua dalam hidup ini. Misalnya Allah menciptakan semua laki gitu loh. Apa yang menarik? Nggak ada yang menarik hidup ini kan. Jadi dia harus berbeda, diciptakan laki-laki, ada perempuan. Itu yang membuat indah kan? Hidup ini jadi indah semuanya. Berbeda itu indah jadinya. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan kepada kita, belajar menghargai pemimpin-pemimpin kita, orang-orang tua kita. Ya. Kalau ada idenya yang bagus, inovasinya bagus, cara berpikir bagus, kita hargai. Ya. Termasuk ada anak-anak muda yang kreatif, mau berinovasi dalam, kita support. Itu cara kita itu. Kita tidak boleh mematikan. Nah, ini yang biasa kita itu, kelemahan kita itu ya. Kita biasa, yang saya itu bukan budaya Sumbawa misalnya. Biasa kita mematikan kreativitas orang. Oh, ini hanya tanda, ini bukan baru ke belajar sate mah, tidak boleh begitu. Jadi berilah dia ruang berinovasi. Selama itu baik ya, nah kita support, kita dorong. Nah, makanya pemimpin yang bagus itu begitu. Dan mudah-mudahan itu saya kira Pak Bupati KSP itu sangat bagus. Karena beberapa hasil dialog saya juga, saya lihat itu juga bagus. Ada keinginan orang, oh bagus itu, silakan. Apa yang dibutuhkan? Ya kan? Ini luar biasa kan? Yang mudah, cepat, dan bisa dilakukan. Nah, itu menjadi bagus. Oke, ada lagi yang lain? Itu cukup dekat Bapak sama beliau, sama yang sekarang. Oh, dengan yang Pak Kiai juga dekat nggak? Enggak, saya tidak. Nggak ada perbedaan. Saya dengan Pak Kiai Zulkifli Mahadli, saya kenal beliau, tapi saya enggak dekat. Dengan Pak Musafiri juga saya enggak begitu dekat juga. Saya paling Pak Musafiri, Pak Bupati sekarang itu baru 2 kali saya ketemu. Tapi perjumpaan itu ketika 2 kali saya ketemu itu kan saya sering membaca lewat media. Ya media, dan saya tahu, dan ketika saya membaca di media maka saya juga harus datang langsung kan melihat bagaimana fakta sosialnya. Jadi chemistry-nya ketemu, fakta sosial dengan saya membaca dengan di media itu ketemu. Orangnya nice betul, waktu saya enak ya. Nggak ada jarak gitu loh dengan siapa saja. Sangat bagus. Oke. Oke. Terima kasih ya. Sukses selalu buat teman-teman.